Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami, Ikhwan akhwat, Anda yang berada di daerah Batam dan sekitarnya yang selalu setia mendengarkan kami melalui Radio Sela FM, ataupun Anda yang berada di daerah Sukabumi melalui Latansa FM, di Banyuwangi melalui Suara Habibullah, Semarang di Radio Rasil Semarang, di Pontianak melalui Radio Medina, dan juga Wong Kitogalo di Palembang yang selalu setia mendengarkan kami melalui Radio Rasal Palembang, Radio Salam Sriwijaya. Ataupun Anda dimanapun Anda berada yang dapat mengakses siaran kami melalui siaran streaming Rasil di www.radiosilaturahim.com. Kami hadir dalam acara Bincang Inspiratif. Saya Angga Aminuddin, ditemani kameramen ada Atep Setiabudi. Bincang Inspiratif kali ini kami menghadirkan salah satu tokoh ekonomi, ada juga yang mengatakan tokoh politik gitu ya, politik dan ekonomi. Kalau di Rasil, beliau rutin sudah terjadwal gitu, biasanya hadir melalui live interaktif telepon di acara Topik Berita setiap edisi hari Selasa. Ataupun kadang-kadang biasa suka-sukeran gitu ya sama Pak Noim Hayat. Biasanya kalau pagi itu yang interview adalah Pak Ihsan Talib di acara Topik Berita, dan kali ini kami hadirkan ke studio. Kita akan berbicara, kita akan berbincang apa saja kaitannya dengan arah bangsa ini. Dan sudah hadir di studio Bapak Ihsanuddin Nursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsanuddin. Waalaikumsalam, Angga. Sehat ya, Pak? Insyaallah, amin. Jadi dari awal Pak Ihsanuddin ini terjun ke dunia profesional itu ternyata jadi reporter dulu, pernah ya? Jadi jurnalis ya? Ya, begitu saya selesai sekolah teknik industri, saya turun dulu jadi jurnalis. Ya. Tapi salah satu catatan penting jurnalis saya tidak pernah menulis berita hot news. Saya tidak pernah menulis berita spot news. Yang saya tulis adalah analisis berita. Analisis berita. Jadi analisis berita adalah mata rantai. Iya. Beberapa peristiwa dilihat jadi satu, lalu dikaji, dianalisis dengan tambahan data kanan kiri, bukan cuma sekedar peristiwa lapangan yang dilaporkan. Berarti pernah ngangkat investigasi news juga ya? Salah satu bagian dari kesukaan saya gitu. Kesukaan gitu ya. Pernah ngangkat berita tentang apa, Pak? Di era yang paling menarik. Yang ada dua peristiwa penting di waktu itu di saya. Saya pernah mempersoalkan kredit macet BNI 46 gitu di era itu ya, tahun 86 tuh. Dan itu ternyata menyentuh banyak kalangan. Lalu pemilu 87, orang belum mengenal 3 in 1, tulisan saya sudah menyebut 3 in 1. Berarti nggak sembarang media waktu itu ya? Enggak. Jadi dan salah satu yang paling penting lagi pada peristiwa itu adalah ketika kunjungan Presiden Ronald Reagan ke Indonesia pada 15 Mei 1986. Itu saya sudah bercerita tentang pesan sponsor Richard Lugar, tulisan saya, dan itu sebuah peristiwa di mana Amerika meminta Soeharto tepatnya untuk yang kedua kali agar tidak mencalonkan gitu. Setelah dia minta 83, 88 diulang. Untuk yang kedua kali? Untuk yang kedua kali. Jadi dan itu di situ kelihatan bukan cuma sekedar berita, tapi bagaimana kita menjaring. Di peristiwa setelah reformasi, yang paling berkesan buat saya adalah ketika saya mengetahui Obama marah pada Marty Natalegawa pada kasus, iya serius, pada kasus Marty Natalegawa menolak penempatan marinir di Darwin. Marty menyatakan mengganggu stabilitas kawasan, diubah lagi pernyataan kedua, yang ketiga Obama marah sampai akhirnya, padahal pasukan. Itu sampai ke beberapa kali pernyataan resmi Obama. Yang ketiga Obama negur secara tegur, dan kemudian Marty menyatakan ya sudah. Dan itu sesungguhnya dalam rangka Amerika mengamati Laut Cina Selatan. Dan karenanya kemudian ditempatkan di kawasan-kawasan yang dekat dengan Laut Cina Selatan. Saya nggak enak ngomongnya, tapi saya ingin mengatakan berita itu langka di Indonesia. Tapi saya nyatakan dalam
dalam satu kondisi, dan setelah 2 hari peristiwa itu terjadi baru muncul di sebuah koran berbahasa Inggris di Indonesia gitu. Jadi sebelum kita ngangkat topik mengenai arah Indonesia mau dibawa kemana gitu, atau arah Indonesia itu kemana, kalau menurut Pak Ihsanuddin, the fourth power untuk mengubah masyarakat itu kan ada di media. Kalau dulu kan di radio ya, radio. Kalau sekarang media dengan semua jenisnya gitu, media cetak, media elektronik. Kekuatannya ada di tulisan ataupun analisa seorang jurnalis. Sependapat nggak? Nggak. Ya. Itu ada jadi mata kuliah loh di Setuju kampus-kampus. Ketika saya jadi mahasiswa dan kemudian menjadi jurnalis gitu ya, pada kami ditanamkan bahwa kekuatan keempat dari demokrasi adalah media. Jadi setelah yang namanya ada eksekutif, yudikatif, legislatif, berikutnya adalah media. Saya setuju untuk beberapa, saya tidak setuju untuk beberapa hal. Sepanjang medianya memang menjalankan amanah sidqah, fatonah, dan ihsan, betul. Betul dia. Tapi begitu yang namanya medianya sudah seperti sekarang, dia tidak amanah, dia tidak sidqah, dia tidak fatonah, dia tidak ihsan, singkirin yang dipakai. Nah, kalau Anda ngambil perspektifnya begitu, maka kita bisa melihat bagaimana misalnya media-media di Amerika, media-media di Uni Eropa, media-media di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara gitu ya. Berikutnya kita juga bisa lihat bagaimana media-media di Indonesia. Dalam buku saya tulis media di era stagnasi, media di era volatile, uncertainties, kompleks, dan ambigu. Bagaimana peran media dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini? Bagaimana media menghadapi situasi berperan dalam situasi yang stagnan, macet gitu posisinya. Itu saya cerita di situ gitu posisinya. Dan saya di buku saya itu saya berpendapat hanya media yang betul-betul mampu bertahan dari gelombang kapitalisme, dan format bertahannya adalah dia tidak digulung oleh situasi deraan industrialisasi media, tapi pada saat yang sama dia juga tidak kemudian harus mati karena ketiadaan modal gitu posisinya. Berarti bertahan hidup. Banyak orang bilang di sini posisinya mati segan hidup pun tak mau posisinya. Nah itu karena kesalahan media dalam beberapa hal kalau saya ngelihatnya, dari mulai kemampuan merumuskan kerja intelektual. Jadi kerja media adalah kerja intelektual. Makanya tadi 4 syarat, amanah, sidqah, fatonah, dan ihsan. Kalau kita bilang kerja media adalah kerja intelektual, maka dia tidak bisa tidak. Dia harus bicara tentang bagaimana kebenaran menjangkau kepercayaan, bagaimana kepercayaan menjangkau kebenaran. Gitu posisinya. Nah, hasil dari jangkauan tadi, bagaimana seeking the truth to the trust gitu ya, menjangkau kebenaran untuk kepercayaan, menjangkau kepercayaan untuk kebenaran, itu basisnya memang akhirnya metodologinya intelektual, tidak bisa tidak. Ada satu kajian jurnalisme universal ya, ketika melihat bagaimana media itu dengan secara porak-poranda membuka kesalahan sebuah pemerintahan. Dilihat kalau dalam Islam tuh harus juga memperhatikan maslahat manfaat dan mudarat gitu. Kalau berita yang misalkan lebih besar dari mudaratnya, ambil dari sisi manfaatnya. Jadi jangan semuanya diberitakan untuk misalkan menstabilkan suasana. Setuju nggak dengan analisa seperti itu? Manfaat, mudarat, ambil kaidah fikih jadinya. Kalau saya ngelihatnya, kalau bicara kan perspektif awal memang alladzina amanu amil solehah. Sikap iman itu sikap kebenaran, diikuti dengan kebaikan. Artinya kuadran dia statusnya. Ada yang benar, tapi tidak baik. Ada yang baik, tapi tidak benar. Lawannya. Yang kita optimalkan dalam cerita alladzina amanu amil solehah, dalam kuadran itu menjadi dua-duanya yang kita harus dapat. Sikap benar dan sikap baik. Harus kita dapat dua-duanya. Maka tadi kata-kata ihsan jadi kata kunci. Kan tadi saya bilang, saya bukan kata tabligh kalimat saya, tapi amanah, sidqah, fatonah, dan ihsan. Nah, ini tidak gampang memang dikerjakan karena dalam dunia media anjing gigit manusia itu biasa. Tapi teori berita kan begitu. Tapi jika manusia gigit anjing itu baru berita gitu. Artinya dalam bahasa yang lain,
bad news is good news gitu. Berita yang buruk itu adalah berita yang bagus gitu. Nah, saya sejak saya jadi jurnalis, memang saya tidak masuk dalam frame itu. Makanya di sebelah saya tidak bercerita tentang hot news atau spot news. Cerita saya tentang news analysis, analisis berita. Nah, ketika Anda bertanya, saya setuju nggak? Saya jawab dalam posisi kuadran. Saya harus mengejar keduanya. Saya harus mengejar kebenaran dan saya mengejar kebaikan. Kalau salah satu saja, saya nggak mau. Karena dia tidak lengkap ke dalam sebuah tampilan bahwa sesungguhnya pemberitaan dia adalah petunjuk tentang perjalanan kehidupan. Di situ kekuatannya. Akhirnya kan ada diskusi di kalangan inilah jurnalis muslim ya. Ini gimana sih sikap kita nih ketika ngelihat kok Kementerian Agama tuh begini lagi, berulang lagi gitu ya. Bahkan bukan hanya Kementerian Agama, Departemen Agama. Semua ada lembaga-lembaga yang berbau Islam ketika mereka melakukan kesalahan, korupsi, atau kemaksiatan gitu ya. Berita itu mereka nggak berani untuk secara bombardir gitu membuka karena melihat tadi ngambil kaidah tadi, oh ini kalau kita buka secara ini nanti banyak mudaratnya nih gitu ya, banyak orang yang akan terlibat, itu kalau kita megang prinsip itu gimana itu benar nggak? Ambil gitu? proporsional aja, wasatan aja. Kita harus tetap wasatan, tapi juga harus mizan, imbang. Jadi Anda katakan cerita tentang Roma Hurmuzi yang melibatkan Luqman Hakim Saifuddin Zuhri misalnya. Maka ngambil aja sikap wasatan. Ambil aja sikapnya namanya mizan. Dalam konstruksi seperti itu Anda akan mendapatkan dua kebenarannya sebagai sebuah berita dan Anda tidak tutup-tutupi. Tapi juga posisi yang namanya kebaikannya. Bahwa sesungguhnya ini bukan persoalan Kementerian Agama. Gitu. Tapi ini ada sebuah sistem yang salah di negeri ini. Nah itu yang selalu saya bilang. Ada sebuah sistem yang nggak benar di negeri ini. Gitu, sedang berlaku. Jadi perspektif berpikir kita menjadi lebih luas. Spektrum berpikirnya menjadi lebih luas. Dan itu saya berulang kali nggak melihatnya kasusnya begitu gitu dalam spektrum yang lebih luas. Sama seperti cerita tentang sebuah gereja yang paling bergengsi di Amerika misalnya, bagaimana ternyata para pemuka agamanya mengidap perilaku menyimpang dalam soal seks misalnya, lama ditutup-tutupi oleh sejumlah media berpengaruh di Amerika. Tapi akhirnya mereka buka juga. Dan mereka bukanya lebih gila daripada USA. Itu kasus besar juga tuh ya? Kasus besar, luar biasa. Karena bukan 1-2 ulama pemuka agama yang terjadi di Amerika. Sampai ke pusatnya. Sampai ke pusatnya. Dan itu juga sama kan studi bandingnya. Jadi artinya saya melihat teman-teman jurnalis yang masih terus begitu mempertahankan satu perilaku bahwa mereka melihat dalam sebuah spektrum yang lebih baik dalam kerangka melindungi masyarakat gitu. Daripada di Amerika ngapain saya mesti ngeribungin 1000 pendeta katanya. Daripada korbannya ternyata bergelimpangan begitu banyaknya posisinya begitu ceritanya. Begitu juga ngapain kita mesti ngelimbungin 1-2 pemuka agama daripada korbannya ternyata umat Islam lebih banyak. Nah itu tadi spektrum yang lebih luas yang dipertimbangkan. Tapi tidak mengabaikan azas-azas wasatan dan mizan tadi. Gitu. Ada sikap proporsional, ada sikap keseimbangan, keseimbangan gitu ngelihatnya. Nah itu saya terus terang kalau saya bikinnya matrik tuh, saya matrikin. Ini kalau kita bicara tentang kejujuran, proporsionalnya gimana, keseimbangannya apa. Ini kalau kita bicara tentang katakan kecerdasan, datanya basisnya kayak gimana. Ini kalau kita bicara tentang bagaimana alur kebenaran tadi, maka kita bongkar lagi. Begitu juga sampai posisi kebaikan. Ini kira-kira kayak gimana? Akankah ini mempermalukan umat Islam? Nggak ada urusan mempermalukan atau tidak mempermalukan. Dia tidak merepresentasikan umat Islam kok. Apa seorang Roma Hurmuzi merepresentasikan umat Islam? Kebetulan saja pakai P3. Jadi yang ngeliatnya begitu gitu, lebih enak begitu. Begitu juga Luqman Hakim Saifuddin Zuhri. Walaupun dia anaknya Saifuddin Zuhri misalnya, gitu ya. Dia juga belum tentu, apalagi terus soal beberapa isu dia ngambil sikap yang agak berbeda dengan sikap Islam, soalnya soal LGBT, itu kan agak jadi kelihatan gitu, mempertimbangkannya begitu gitu. Nah makanya Rasil tuh berusaha membuka juga cakrawala berpikir ini para ikhwan ahwat pendengar. Nah, di kesempatan kali ini Ikhwan Ahwat selain tadi sebagai pembuka yang cukup menarik dari Pak Ihsanuddin, sebenarnya tadi saya tuh lagi kayak kuliah gitu, Tep. Di kuliah lagi, Tep, gitu ya. Mengingatkan terus nih supaya kita nih, bukan hanya buat saya, buat semua nih kru Rasil. Ini mau komentari dinamika kehidupan ekonomi sekarang, Pak Ihsanuddin ya. Saya akan ngambil beberapa sub-isunya seperti keuangan, industri, dan lain-lain. Kalau lihat perkembangan teknologi informasi yang luar biasa pada masa kini juga banyak yang sudah
mengubah dari mulai corak dan juga warna kehidupan, termasuk bidang ekonomi, e-money, online transaction, fintech gitu ya. Nah, cuman kita tidak mengangkat ke situ, tapi dalam buku Pak Ihsanuddin ya, Bangsa Terbelah. Nih, saya minjem dulu Pak bukunya. Silakan. Nih, mana buku terbaru beliau. Bangsa Terbelah gitu ya. Bahkan di sini saya sih sebenarnya baru baca sekapur sirinya aja gitu ya. Ketika ada pertanyaan sebenarnya bangsa ini mau dibawa kemana bangsa ini? Apakah makin menuju ke kesatuan atau makin menjadi terserak baik disebabkan oleh persoalan nilai, kepentingan atau sekedar masalah peran fungsi atau instrumentasi teknologi dan peralatan. Makanya tadi saya buka dengan hal seperti tadi gitu ya. Nah, mengawali perbincangan kita ada analisa apa dari Pak Ihsanuddin? Pertanyaan bagus sekali. Saya orang yang memiliki atau tepatnya berpegangan pada pandangan struktural. Struktural saya adalah nilai, prinsip kaidah, strategi, fungsi, peralatan, instrumentasi atau teknologi. Nilai diterjemahkan ke dalam kaidah, kaidah diterjemahkan ke dalam strategi, strategi diterjemahkan ke dalam fungsi, fungsi diterjemahkan ke dalam peralatan. Gitu posisinya. Dia harus istiqomah, harus konsisten. Ketika nilai-nilai tidak konsisten dengan kaidahnya, maka yang harus dijatuhkan yang mana? Yang harus disingkirkan yang mana? Kaidahnya. Karena nilai yang utama. Sama seperti Anda menutup la ilaha illallah, itu adalah nilai. Anda harus menyingkirkan yang lain. Karena ini nggak ada lagi cerita soal kaidah-kaidah yang lain kecuali kaidah satu nilai, la ilaha illallah. Asas tuh ya. Asas. Itu value, nilai. Diterjemahkan ke dalam kaidah, diterjemahkan ke dalam strategi, diterjemahkan ke dalam fungsi, diterjemahkan ke dalam peralatan atau teknologi atau instrumentasi. Istiqomah dia. Sebaliknya juga begitu. Peralatan, teknologi, instrumentasi, nanti kita berkaitan dengan tadi imani segala macam. Dia tidak boleh bertentangan dengan fungsinya. Dia tidak boleh bertentangan dengan strateginya, dia tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidahnya, dia tidak bertentangan dengan nilainya. Nah, sekarang pertanyaan besarnya menjadi begini. Apakah e-commerce, e-money, semua itu gitu ya, posisi dengan berkembangnya artificial intelligence, berkembangnya robotik istilahnya, berkembangnya digitalisasi, augmentasi dan personifikasi, itu hidup kita berada dalam sesuatu yang jauh lebih baik apa enggak dilihat dari struktur ini tadi. Nilai, kaidah, fungsi, strategi, fungsi, instrumentasi. Untuk menjawab itu, kita ambil dulu di ekonomi. Kenapa harus ekonomi dulu? Karena itu kebutuhan yang hampir didapat tiap hari. Dan pada saat yang sama, ekonomi tidak menentukan sistem sosial. Karena sistem sosial menentukan ekonomi. Itu dulu jawab pertanyaannya. Jadi, jangan bilang bahwa sistem ekonomi yang menentukan sistem sosial. No. Tapi sistem sosial menentukan sistem ekonomi. Karena nanti bicaranya value. Di sistem sosial itu ada nilai. Nah, posisi. Kalau kita ngelihatnya bahwa ekonomi lebih dulu, itu disebabkan tidak ada manusia yang tidak butuh makan. Tidak ada manusia yang tidak butuh minum. Semua manusia, bahkan manusia butuh yang namanya pakaian, yang istilahnya butuh dari mulai sandang, pangan, dan papan, dan seterusnya posisi. Sampai akhirnya kalau pakai Maslow, kebutuhan untuk dihormati, dihargai, dan aktualisasi diri kalau pakai Maslow. Tapi kalau pakai Islam nggak begitu. Kalau pakai Islam adalah bagaimana hidup, kamu bisa makan, hidup tidur. Pertanyaan pertama, kamu tidur nyenyak ya Rasulullah. Kamu bisa makan, nikmat ya Rasulullah. Kamu aman hidup gini, aman ya. Jadi kelihatan tuh strukturnya, bahwa struktur yang dibangun oleh Rasulullah lebih hebat dari strukturnya Maslow. Walaupun Rasulullah cuma mengajukan 3 pertanyaan. Tidur nyenyak, Anda kan artinya nggak punya utang. Saya berhenti dulu, jangan lalu ke sini dulu posisinya. Karena ini menarik kalau dibongkar di sini. Iya, betul. Nah, Anda kan nggak kena riba bahasa sederhananya, gitu ya. Nah, kalau kita kembali ke dalam posisi struktur ekonominya tadi, maka yang harus dilihat pertama adalah bagaimana kita ngelihat sumber daya, bagaimana kita ngelihat produksi, bagaimana kita ngelihat distribusi. Sejak yang namanya era revolusi industri, manusia diberikan kemudahan untuk memproduksi secara massal. Itu yang disebut dengan era mekanisasi. Era mekanisasi di situ naik dia ke era elektrifikasi. Naik dia ke era otomatisasi. Strukturnya begitu. Motifnya adalah memproduksi secara massal. Tetapi motif memproduksi secara massal itu membutuhkan jalur distribusi.
Jadi dari sumber daya diproduksi sedemikian rupa dengan prinsip-prinsip mekanisasi, elektrifikasi, otomatisasi, itu sampai dengan pertengahan abad 20 posisinya. Jalur distribusi menentukan. Saat itu jalur distribusi belum pakai yang namanya alat. Sekarang pertanyaannya, apakah si produsen yang menentukan harga atau distributor yang menentukan harga di pasar? Produsen. Enggak. Distributor. Enggak. Dalam praktek ekonomi dimanapun, acap kali brokerage, distributor, itu menentukan harga di pasar. Dia bisa melakukan penyimpanan, dia tahan supaya langka, harga naik. Enggak, ini hukum, saya ingin mengatakan, rumus ekonomi secara umum. Walaupun dalam Islam tidak boleh begitu. Posisinya. Ya contoh sederhana, kita selalu dengar keluhan petani beras, distributor. Kita selalu dengar keluhan petani cabai dan segala macam karena dituduh oleh distributor. Sekarang dalam posisi yang namanya bergerak dia dari posisi mekanisasi, elektrifikasi, posisi otomatisasi ke digitalisasi, orang mulai sadar bahwa distribusi tidak bisa lagi sekedar dari si distributor ke main distributor ke sole distributor dan seterusnya sampai akhirnya ke retailer, ke pengecer, bukan begitu. Orang langsung bisa pangkas dari produsen bisa langsung ke konsumen dengan bantuan alat. Sekarang penentuan alatnya itu, IT-nya itu statusnya dukungan terhadap produk, si IT-nya itu dukungan terhadap produk, atau dia produk inti si IT-nya. Support ya. Support. Nah, ini wasatan namanya. Cara metodologi yang menempatkan bahwa IT adalah supporting atas produk untuk bergerak dari produsen ke konsumen. Memang dia tadi fungsinya ngapain? Dipercepat, betul. Memang fungsinya tujuan mempercepat, lebih murah. Efektif. Lebih murah, iya, lebih murah. Aman, iya, lebih aman posisi. Jadi ada efisien posisinya, ada aman posisinya, ada andal. Ini mesti posisi di sini posisi. Dan yang paling penting lagi dari posisi ini semuanya, dia menunjukkan harganya sesungguhnya lebih murah jadinya. Iya. Harganya lebih murah posisinya, diambil posisi. Maka bisa lihat sekarang sejumlah gerai-gerai bergengsi sekalipun sepi dan mulai tutup. Sepi dah. Jadi orang rame datang ke mall lebih karena untuk cari makan gitu posisinya. Jalan-jalan. Sementara jalan-jalan dan orang tidak lagi mencari belanja ke tempat-tempat bagus gitu, posisi terbatas. Tapi poinnya sederhana, sesungguhnya mulai berperannya IT sebagai sarana distribusi. Digantikan peran distributor. Siapa yang dipukul? Yang dipukul warehousing. Nah, ini ekonomi di sini. Warehousing. Warehousing ini begitu Pergudangan. berperan distribusi. Iya. Selama ini besar. Benar, sangat besar. Bahkan kalau dalam teori retail, itu namanya cara berpikirnya adalah zero inventory cost. Bagaimana kita berpikir tentang biaya penyimpanan nol? Negara terbesar sebagai distributor terbesar di dunia itu itu ada pun, di Amerika. Dan itu di Amerika, dan itu pun harus di ujungnya adalah bagaimana digeser langsung ke retailer. Nah, itu nanti berkaitan dengan, bicara pertanyaan Anda berkaitan dengan uang sebenarnya. Tapi saya baru berpikir tentang barang. Anda bisa jumping ke uang tuh nanti posisinya. Nah, kalau berpikirnya begitu, maka suka tidak suka muncul pertanyaan, kenapa sekarang IT jadi lebih menentukan dibanding sama produsen? Seolah-olah sesungguhnya kalau yang punya motor itu siapa? Gojek. Bukan si punya IT. Bukan. Iya. Sesungguhnya yang punya mobil itu yang punya mobil, bukan orang yang punya IT gitu. Iya. Tapi dia seolah lebih menentukan. Sama dengan peranan dulu. Si produsen tidak menentukan, yang bisa menentukan distributor. Cuma sekarang mereka pakai IT. Nah, pertanyaan besar menjadi, ini adil nggak? Sama aja dong berarti. Nah. Hanya merubah supporting aja. Jadi, itu makanya saya bisa mengerti pentingnya keputusan tentang tarif per kilometer bagi pengemudi. Iya. Agar tidak diambil besar-besaran oleh namanya pengusaha IT posisinya. Apalagi terus mereka main bakar uang untuk kemudian saling bersaing segala macam posisinya. Begitu juga pada misalnya taksi online yang lain, sama seperti begitu juga pada barang-barang distribusi. Nah, saya ngelihat ada problem di sini. Di Indonesia masih kosong nih aturan-aturan merelasikan produksi dengan distribusi yang pakai IT. Masih banyak yang kosong. Contoh sederhana adalah ketika penyedia internet, gitu ya,
dan pemilik internet itu memainkan satu tertentu. Bagaimana mengaturnya? Dia pasang iklan habis-habisan, dia mengarahkan sesuatu, tapi pemerintah masih kosong. Misalnya. Padahal dia ngambil datanya, data kita semua. Katakan saya nggak usah sebut siapa gitu, karena nanti akan beriklan posisinya. Katakan posisinya si X, di mana dia punya mesin pencari, dia bisa menjadi petunjuk macam-macam gitu posisi. Yeah. Tapi semua data itu diambil dari situ, dan kemudian data itu bisa didagangin. Kita dapat apa? Itu yang disebut dengan business big data. Nah ini saya lihat Indonesia masih kosong di situ. Aturan-aturan kayak gini, dan ini yang menyebabkan situasi VUCA, volatile uncertainties, complex ambigu itu makin meningkat posisinya. Untuk wilayah di mana kita masih belum mampu, atau katakan kita masih belum merumuskan sebuah situasi, suatu kondisi di mana jaringan distribusi sudah berubah sedemikian rupa. Karena dia mengalami percepatan, dia mengalami situasi yang revolusi luar biasa dari posisi tadi, dari posisi otomatisasi ke digitalisasi. Nanti setelah dari digitalisasi, dia bergeser menjadi robotik. Dia bergeser lagi menjadi yang namanya, dari robotik itu, artificial intelligence-nya, dia menjadi bergeser bagaimana augmentasi terjadi. Nah, kalau ini terus berkembang gitu ya, banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh alat tadi. Dan saya melihatnya betapa Indonesia belum siap menghadapi itu. Indonesia belum siap menghadapi itu. Yang paling nyata adalah ketika tidak fairnya pintu tol semuanya pakai e-tol. Kalau di negara maju sekalipun masih ada yang namanya pembayaran tunai. Nggak masalah. Artinya orang tetap diberikan keleluasan untuk pembayaran tunai. Hard cash posisinya. Apa motifnya? Motifnya orang tidak didikte oleh industri keuangan. Orang fasilitasnya ada dua lah ya, jangan didominasi oleh. Nggak boleh, sesungguhnya. Jadi itu malah menunjukkan tidak demokrasinya ekonomi. Tidak berdemokrasinya ekonomi dalam posisi itu, bahwa konsumen didikte, terbukti pada konsumen jalan tol. Ya, praktek monopoli. Ya bukan sekedar praktek monopoli sesungguhnya. Lebih merupakan karena terjadi hukum besi, namanya iron law in public policy, hukum besi pada kebijakan publik, dan kemudian mendikte konsumen. Di situ bukti konsumen bukan raja. Konsumen tergantung pada produsen. Pada kasus e-tol jalan tol misalnya, orang tunduk pada jasa marga. Jasa marga sebenarnya cuma sekedar menerima produk dari yang namanya perbankan. Iya. Siapa yang menikmati? Perbankan. Industri perbankan. Uang murah industri perbankan. Nah itu yang saya sebut tadi, padahal dia cuma jalur distribusi. Ya. Tapi jalur distribusi dibiayai oleh masyarakat sedemikian rupa. Itu yang tidak adil. Itu yang saya lihat betapa perilaku tidak adil itu dibenarkan dalam sebuah struktur. Ketika kita sadari sebagai sebuah perilaku tidak adil dan dibenarkan struktur hukum, jangan salah. Akan muncul perlawanan. Akan muncul, saya menyebutnya bukan ada yang menyebutnya sebagai civil disobedient, pembangkangan sipil. Saya menyebutnya sebagai social disobedient, pembangkangan sosial. Macam-macam nanti pembangkangan sosialnya. Anda pernah ingat yang namanya jalan tol ditutup gitu ya posisinya oleh masyarakat. Lalu kejadian misalnya tetap orang protes cerita jalan tol dari katakan Ciawi, Cawang posisinya yang mestinya sudah cuma OM, operating and maintenance saja, tapi masih terkena tarif tinggi, akan terjadi macam-macam posisinya di situ. Dan saya kira, maaf ya, perilaku tidak adil ini akan membuat kehidupan menjadi disorder, tidak beraturan. Dan tidak beraturan itu cost-nya lebih tinggi. Dan naik lagi sesungguhnya tidak percaya. Jadi seberapapun hebatnya misalnya katakan si BUMN, dia akan tetap tidak dipercaya oleh masyarakat. Kehilangan kepercayaan posisinya. Mereka lebih melihat kepercayaan itu pada basis ekonomi. Padahal social trust-nya itu, kepercayaan sosial ini jauh lebih penting. Nah di situ, maaf ya, siapapun menjadi pejabat jasa marga, dia menjadi tidak nyaman hidup. Social distrust, social disorder, social disobedience. Nah itu saya tulis itu. Ada di buku saya. Jadi kelihatan bagaimana struktur itu terjadi sedemikian rupa gitu posisinya. Dan saya kira kalau jejaknya seperti itu gitu ya, jejak di mana kita melakukan format digitalisasi, augmentasi, dan sertifikasi dengan basis artificial intelligence berjalan seperti itu, maka ekonomi kita menjadi ekonomi yang sebenarnya secara tidak langsung tetap berjalan dalam prinsip eksploitasi satu sama lain. Ini baru dari sisi ekonomi ya? Iya. Baru sisi ekonomi. Dan itu baru sedikit banget gitu ya. Dan dia menggambarkan sistem eksploitasi satu sama lain. Saya cuma ngambil contoh jalan tol saja sudah kelihatan.
Begitu juga kalau Anda ambil ojek, sama. Ada yang dieksploitasi kok. Begitu juga Anda ambil yang namanya katakan pada e-commerce, ada yang dieksploitasi. Apakah ini juga karena pengaruh dari langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan ekonomi di negeri ini? Akhirnya dia menyerahkan sepenuhnya kepada swasta walaupun dia ingin berperan mendominasi pemerintah? Pertanyaan Anda saya jawab pada pengalaman pribadi saya di Mahkamah Konstitusi. Ketika saya bersama teman-teman serikat PLN menggugat undang-undang BUMN, perdebatan paling menarik adalah antara saya dengan beberapa dengan ahli tata negara lain dan beberapa dengan majelis hakim Mahkamah Konstitusi itu tentang apa hajat hidup orang banyak itu. Apa-apa saja yang merupakan hajat hidup orang banyak. Saya mengutip Undang-Undang 167 tentang penanaman modal. Ada 6 yang disebut sebagai hajat hidup orang banyak posisinya. Di situ bicara tentang pelayaran, di situ bicara tentang siaran yang tidak boleh orang asing, di situ bicara tentang kesehatan, di situ bicara tentang media tadi tidak boleh posisinya, gitu dia orang asing. Termasuk yang namanya pemancar, itu nggak boleh orang asing posisinya. Itu harus spektrum oleh pemerintah diatur. Iya, spektrum diatur. Itu masih. Tapi setelah reformasi itu hilang semua. Bangsa Indonesia tidak lagi punya aturan yang secara jelas dan tegas mana yang merupakan pakai bahasa ekonomi ya, mana yang merupakan public goods atau hajat hidup orang banyak, mana yang commercial good atau barang-barang yang diperdagang secara bebas, mana yang kuasi. Nah, saya dengan tegas menyatakan pada April 2018 itu, karena ini cerita tentang dalam tanda petik ya, perlawanan saya terhadap sistem ekonomi yang tidak adil itu sejak yang namanya reformasi, dan itu saya munculkan terus-menerus di Mahkamah Konstitusi ketika saya dengan teman-teman lain membatalkan undang-undang kelistrikan dan beberapa undang-undang lain. Pemerintah tetap tidak konsisten hingga hari ini. Tidak konsistennya adalah justru sebaliknya bisa dilihat sebagai konsisten karena mereka tetap tidak tidak konsisten terhadap konstitusi, tapi konsisten terhadap ketentuan-ketentuan lain. Apa itu? Mereka tetap tidak memisahkan mana hajat hidup orang banyak. Mereka tetap menyatakan seluruhnya sebagai commercial good dan mereka kemudian tidak menetapkan kuasi. Apa contohnya? Jalan tol yang mereka bangun, infrastruktur yang sekarang mereka bangun, semuanya dalam posisi komersial. Nah, makanya Bambang Brojonegoro membagi infrastruktur yang dibangun selama era Joko Widodo hanya dalam pendekatan sumber pembiayaan. Gitu ngeliatnya. Pertanyaan besarnya, mana jalan publik yang dibangun selama Joko Widodo kalau bangga dengan infrastruktur? Sebutin satu aja. Satu aja. Semuanya jalan tol yang dibangun. Saya mikirnya lama kalau pertanyaan tadi itu yang mana yang mau inget soalnya. Satu aja. Yang tahu jalan tol sih. Satu aja jalan yang dibangun sebagai jalan publik. Bukan jalan tol. Papua enggak ya? Nggak ada ya? Nggak, itu, kalaupun katakan Papua, itu bukan dibangun dari Joko Widodo. Itu dari mulai namanya bahkan Habibie dan dilanjutkan oleh SBY dan seterusnya. Nah, sangat sukar kita. Lalu kita bilang, itu MRT 48 tahun loh. Baru lunas. 48 tahun masyarakat Jakarta bekerja bagi kekuatan industri moda, industri negara lain. Dan itu selama 42 tahun dan Anda mengeluarkan uang terus-menerus untuk itu. Mereka dapat kenikmatan keuangan, mereka dapat keuangan produksi, mereka dapat keuangan tenaga kerja, mereka mendapatkan keuangan manajemen. Dan kita cuma sekedar pasar. Dan Anda mendapatkan apa, rakyat? Pak Ihsan ini kita jeda dulu ya. Oke. Menarik Yohan Ahwat. Kita nanti akan lanjut di sesi kedua. Kita akan jeda, tetaplah bersama kami di acara Bincang Inspiratif bersama Bapak Ihsanuddin Nursi.